Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 13 Juni 2021, Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, bermegah di dalam Tuhan. Beberapa pengertian bermegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membanggakan dan membesarkan diri. Di dunia ini banyak orang yang memegahkan dirinya karena kekayaan, pengetahuan, jabatan, kebijaksanaan, kekuatan, ketenaran, dan lain sebagainya. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh bermegah dalam semua hal itu. Sebab kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan yang lainnya itu pada akhirnya akan lenyap. Mereka yang mempunyainya juga akan rebah dan tergeletak. Tetapi jikalau kita hendak bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang memahami dan mengenal Allah tidak perlu mengeluarkan waktu, tenaga, dan fasilitas secara berlebih untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Lihat kisah Gideon waktu mengalahkan Midian dalam kitab Hakim-Hakim 7. Diceritakan di sana bahwa Gideon sudah mempersiapkan 30.000 orang untuk berperang melawan Midian. Tetapi jumlah itu terlalu banyak bagi Tuhan. Lalu Gideon menyuruh pulang 20.000 orang dan tinggal 10.000 orang. Dan itu pun masih terlalu banyak menurut Tuhan. Akhirnya Tuhan memilih 300 orang saja dari mereka untuk berperang melawan Midian, dan mereka akan menang. Allah melakukan ini supaya mereka jangan bermegah atas dirinya sendiri sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Lihat Hakim-Hakim 7 ayat 2. Tapi supaya mereka bermegah dalam namanya yang kudus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, doa permohonan yang disampaikan pemazmur menjadi perenungan bagi kita, bahwa orang-orang yang mengenal Allah tidak memegahkan apa yang ia punya untuk diandalkan menghadapi situasi dan semua persoalan dalam kehidupan, tak terkecuali kehidupan seorang raja, yang secara pemikiran dunia tentu ia mempunyai kekuatan dan fasilitas yang cukup untuk membentengi dirinya dari musuh-musuh, punya pasukan dan tentara berkuda untuk memenangkannya dalam peperangan. Tetapi semuanya itu tidak dimegahkan sebagai sesuatu yang ampuh untuk mendapatkannya. Dia memahami bahwa kasih setia, kebenaran dan keadilan Allah lebih besar dari segala kemegahan yang dipunyai seorang raja. Sehingga pertolongan dan sokongan dari tempat yang maha tinggi menjadi sangat penting
untuk meluputkannya dari kesesakan. Dan kemenangan yang gilang gemilang hanya diperoleh jika Allah memberikannya. Bukan karena kemegahan kereta dan kuda, sebab orang yang bermegah karena kereta dan kuda, mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi yang bermegah dalam Tuhan akan bangun, berdiri dan tetap tegak. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, kalau seorang raja pun baginya harus dimohonkan doa supaya ia berhasil dalam setiap yang direncanakannya. Terlebih lagi kita harus berdoa, memohon perlindungan, pertolongan dan kemenangan kepada Tuhan. Sebab apa yang kita punya tidak sanggup melepaskan kita dari kesesakan. Kita harus menyadari bahwa kekayaan dan fasilitas yang ada itu tidak sanggup melindungi dan memberi pertolongan di setiap saat, sehingga tidak patut untuk dimegahkan. Bisa saja orang yang kuat, kaya, punya fasilitas perlindungan diri, tapi akhirnya jatuh dan rebah. Yang paling penting adalah kita dapat mengenal Allah. Sebab pengenalan akan Allah lah yang membuat kita boleh bermegah. Untuk dapat mengenal Allah, kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam dan berdoa senantiasa. Janganlah kiranya waktu yang ada habis tak tersisa hanya untuk memikirkan dan melakukan kesenangan-kesenangan atau mencari keperluan-keperluan duniawi, berpesta, arisan, pergi ke tempat hiburan, mencari nafkah, kumpul-kumpul, kongko-kongko di kedai kopi, makan, tidur, lalu akhirnya tua dan sakit. Kalau sudah begini, saudara sulit dan bahkan tidak mungkin mengenal Allah yang kasih, benar dan adil. Oleh sebab itu berdoalah di setiap saat, dengarkan firman-Nya, datang ke rumah Tuhan dan bawa persembahan baginya. Kurangilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting, yang menghabiskan banyak waktu. Berkumpullah dengan keluarga untuk berdoa bersama. Pikirkan dan upayakan hidup rukun dengan seisi rumah. Dengan begitu berkat-berkat Allah pun akan mengalir. Seperti minyak di kepala Harun mengalir ke janggut dan kerajubahnya. Itu juga adalah suatu kemegahan. Sebab diperoleh bukan karena hasil kerja keras, tapi karena dicurahkan oleh Tuhan bagi mereka yang mengenalnya. Bukan hanya berkat-berkat yang dicurahkannya kepada setiap orang yang mengenalnya, tetapi keselamatan kekal pun disediakannya bagi kita. Itu pun bukan usaha kita dan bukan hasil kerja keras, tapi dianugerahkan kepada orang-orang yang mengenalnya, yang percaya dan yang taat kepada perintahnya. Inilah kemegahan yang tiada taranya, yang dikerjakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk kita orang-orang berdosa. Bermegahlah untuk semua perbuatan Tuhan yang penuh kasih ini. Dan jangan lupa bersyukur kepadanya dalam doa dan pujian. Amin.